Nah, saya percaya setiap kehidupan kita itu satu bagian di mana kita mengharapkan keberuntungan ya. Yang namanya keberuntungan tuh orang pasti seneng lah ya. Kok dia bisa yang dapat sih? Kok dia bisa ngalamin itu sih? Kok bisa dia mengalami berkat seperti itu sih? Itu namanya keberuntungan. Di mana saudara tidak perlu kerja keras, tidak perlu ngoyo, Tuhan menyediakannya dengan begitu ajaib. Dan itu satu bagian yang diharapkan oleh semua orang. Pengen beruntung. Orang Cina bilang hoki ya. Dan kalau orang sudah hoki itu ya susah ya. Dia akan selalu nyanyinya begini. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Nah, jadi kebajikan kemurahan itu ngikutin dia kemana hidupnya itu diberkati Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu saya temukan bahwa dalam hidup ini kita bisa meraih keberuntungan, sesuatu yang dimana Tuhan memberikan kepada saudara bagian kemudahan. Ya, Tuhan berikan pada Bapak Ibu bagian dimana kemurahan, luar biasa. Dulu jemaat di sini kalau saya bilang ada jemaat yang mengalami kemurahan dan kemudahan dari Tuhan loh Bapak Ibu ya. Dulu tahun 2. Nah ternyata saya membuat satu tema sore hari ini sebagai sambungan daripada tadi pagi. Hidup yang mengalami kemudahan, hidup yang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, itu adalah ketika saudara dan saya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ya, yang namanya pusat kehidupan kita itu adalah di mana seluruh eksistensi keberadaan hidup kita itu berorientasinya kepada pusat itu. Gitu. Jadi Tuhan tuh ngasih gambaran, kenapa harus ada pusat? Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah tunjukkan bahwa hidup kita itu harus punya pusat. Di mana pusat itu membuat kita berorientasi kepadanya. Orientasi itu apa sih Pak? Nah ini saya jelasin nih ya. Tadi ini saya ulang khotbah tadi pagi ya, supaya Anda ngerti. Berpusat pada Kristus itu seperti ini Bapak Ibu. Anda lihat ini baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan, nah ini apa? Matahari ini bukan rambutan ya, ini matahari. Matahari ini, semua bentuk tata surya yang ada di jagat raya ini, itu berpusat kepada matahari itu. Jadi kalau Tuhan ciptakan ini bukan secara kebetulan, tadi saya belum sempat keluarkan videonya Bapak Ibu ya, bagaimana seluruh jagat raya ini berpusat kepada matahari ini Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu di sini beda, berpusat pada matahari, tapi matahari di City Mall, itu lain. Ya, di dekat matahari ini ada 9 planet yang digambarkan sebagai planet utama di jagat raya ini. Planet yang paling dekat dengan matahari planet apa? Ada yang tahu planet apa? Hah? Loh tadi pagi pinter-pinter ini sekarang kok lupa ya? Ini planet apa? Timotius. Piye toki? Merkurius, bukan Timotius. Ini ibu jemaat ini di sini sore-sore ini unik-unik ini. Merkurius, lalu apa lagi? Venus, lalu apa lagi? Bumi, lalu apa lagi? Mars. Kemudian apa lagi? Jupiter yang paling gede. Lalu apa lagi? Bukan, yang ada peliling-peliling terbangnya ini. Saturnus. Lalu ada apa lagi? Lalu lagi? Neptunus, satu lagi yang paling kecil. Nah ini 9 planet ini masing-masing pada lintasannya. Hebatnya Tuhan kita itu. Kami pernah ngepikirin gak sih bahwa di dunia ini memang ada Tuhan. Kalau ada orang bilang Tuhan itu tidak ada, itu konyol namanya. Anda bisa bayangkan bagaimana planet-planet ini bisa berputar pada porosnya tidak pakai dinamo. Tidak pakai sumbu. Ya. Mereka bisa berputar otomatis sendiri di ruang hampa udara ini. Itu hal yang ajaib. Dan ruang hampa udara itu Anda bisa bayangkan ya, ini amazing. Saya belum pernah sih keluar angkasa ya. Kalau dunia luar saya pernah, dunia luar angkasa belum. Orang itu kalau di luar angkasa Bapak Ibu ya, dia keluar dari pintu pesawat astronot itu bisa melayang loh. Tak tentu arah, dia menggunakan arah supaya melayangnya itu terkontrol. Lah Anda bisa bayangkan planet segede-gede ini, itu tanpa kontrol bisa ada pada jalurnya, itu yang ngatur siapa? Ini ruang hampa udara loh Bapak Ibu. Astronot itu kalau dia loncat sekali gitu, dia bisa jualan tanpa arah Bapak Ibu. Ya bisa kesana kemari. Apalagi ini planet yang dikendalikan dengan tangan yang maha kuasa, dengan firman-Nya, dia pada lintasannya. Mereka beredar-edar mengelilingi matahari ini pada lintasannya seperti ini. Nah, masing-masing pada lintasannya. Tuh, ini sini ya, lintasannya ini sini. Dan tidak pernah nabrak, walaupun nanti bakal nabrak. Mana ayatnya Pak di kitab Wahyu? Pada waktu cawan murka Allah ditimpakan itu akan terjadi tabrakan planet. Firman Tuhan itu bilang begitu. Dan seterusnya ya. Ini
Semua pada lintasannya. Ini yang ajaib. Nah, yang disebut orientasi itu ini loh Bapak Ibu. Ini loh, ketika planet Mars ini berorientasi mengelilingi matahari ini, itu orientasinya. Pusatnya kepada matahari ini. Dan dengarin baik-baik Bapak Ibu ya. Ketika planet-planet ini berorientasi kepada matahari, dia mendapatkan segala manfaat yang ada pada matahari. Ya, pada jarak yang tepat Bapak Ibu, ya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, itu planet bumi. Tuhan udah tata begitu luar biasa. Kalau terlalu dekat, melonyot bahasa Ibraninya. Kalau terlalu jauh kedinginan, kayak Pluto ini, tidak ada kehidupan. Tapi dia mendapatkan cahaya sinarnya. Jadi bumi ini mendapatkan manfaat ketika dia melintasi, berorientasi kepada matahari. Sinarnya itu membantu pertumbuhan penduduk yang ada di planet bumi ini. Matahari mendapatkan fotosintesis, Anda juga mendapatkan vitamin D dan E dan segala macam ya. Itu mendapatkan terang seperti itu. Sehingga dengan terang itu kita bisa melihat segala sesuatu. Nah, bagian yang menarik adalah ini pelajaran buat kita bahwa kalau Anda berorientasi, berpusat pada sesuatu, sesuatu itu akan memberikan manfaat buat kita. Loh masa sih Pak? Iya, karena waktu kau berpusat pada Kristus atau kepada Tuhan Allah kita, dia pun akan memberikan kepada saudara manfaat. Pribadi Allah diberikan buat saudara. Nggak percaya? Saya buktikan ya. Coba buka bersama dengan saya. Mazmur pasal 84, ini tadi pagi nggak ada ini tadi pagi. Mazmur 84 akan baca ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang ke-84. Nah, apa kata ayat ini? Ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu luar biasa. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah apa? Dahsyat. Ya, dan apa? Perisai. Kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan, perhatikan, dari orang yang hidup tak bercelah. Jadi satu bagian yang menarik adalah Tuhan itu adalah matahari. Jehovah. Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan pribadinya. Apa yang diberikan? Yang namanya kasih dan kemuliaan. Kasih itu apa? Keberuntungan. Kemuliaan itu apa? Promosi. Itu satu bagian yang luar biasa. Terang yang luar biasa diberikan buat kita Bapak Ibu. Siapa sih di antara manusia yang gak pengen dapat kemuliaan? Siapa di antara kita yang gak pengen dapat promosi? Kalau mau dapatkan kemudahan, kalau mau dapatkan kasih, jangan berpusat sama yang lain. Berpusatlah kepada Allah. Karena lawan daripada pusat yang namanya matahari itu, setan tahu Bapak Ibu. Dia memberikan kepada saudara satu hal yang lain, sehingga hal yang lain ini membuat Anda jadi agak lain, kayak di film itu. Ya, orangnya agak lain. Kenapa? Pusatnya lain. Makanya dia jadi agak lain. Lama-lama kelainan. Kenapa? Pusatnya lain. Apa Pak yang menjadi kendala? Apa yang menjadi musuh buat saya itu bisa kehilangan yang namanya Kristus sebagai pusat dalam kehidupan saya. Nah ini terbanyak anak Tuhan, terbanyak orang Kristen, bahkan orang dunia ini tidak menjadikan Tuhan sebagai matahari pusat dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada matahari yang lain. Karena ada pusat yang lain yang kepadanya dia berorientasi. Ini loh orientasi. Ya, orientasi. Semua orientasinya tentang hal itu. Apa itu? Tadi pagi saya jelasin ada dua, Bapak Ibu ya. Tadi pagi saya jelaskan ada dua, yaitu yang pertama, ya, ini dia penghalang pusat. Nah ini, penghalangnya ada dua. Yang satu adalah apa? Ego. Atau boleh dibilang aku. Coba orang ngambek itu. Pusatnya siapa? Orang itu kalau ngambek, bahasa Ibraninya itu gondok. Ya, cemberut. Marah yang berkepanjangan. Marah itu boleh. Yesus saja marah beberapa kali kok. Yang tidak boleh itu tinggal dalam kemarahan. Sebal hati. Karena bahasa Alkitabnya itu gondok itu sebal hati. Ngambek. Atau baper. Orang itu baperan gitu ya. Itu ego. Perhatikan orang kalau lagi ngambek. Itu egonya jadi pusat dalam hidupnya. Kenapa dia tidak mengerti aku? Kenapa dia ngerti perasaan aku? Kenapa kok nggak ngerti? Selalu aku dirinya, bukan lagi Yesus. Gitu. Yesus bilang, jangan menyimpan kemarahanmu.
sampai matahari terbenam. Tapi dia masih simpan, kenapa? Pusatnya bukan kehendak Allah. Karena orang yang berpusat pada matahari yaitu Yesus atau Allah itu Bapak Ibu, dia akan melakukan kehendak Allah. Semua karena orientasi saya adalah Allah. Saya hidup jadi jemaat, saya hidup jadi istri, saya hidup jadi suami, saya hidup jadi pelayan Tuhan, jadi pengerja, jadi diaken, tim PW. Orientasi saya itu Allah. Allah maunya apa buat saya? Karena Kristus di dalam saya mau ngelakuin. Karena orientasi saya adalah Allah, bukan si aku gitu. Kalau orang pindah-pindah gereja Bapak Ibu, ya, itu sama halnya orang yang menempatkan egonya dalam kapasitas yang lebih tinggi daripada Tuhannya. Orang pindah-pindah kantor, pindah-pindah kerjaan, orang yang gampang sekali menjadi pribadi yang maaf kata pelit, kikir, tamak, itu yang jadi pusat sudah pasti bukan Tuhan, bukan Yesus, itu egonya. Coba kalau Bapak Ibu renungkan sekarang, nanti kalau pulang ya, kan tidak ada yang lihat toh di kamar sebelum Anda tidur gitu ya. Coba Anda berdiam diri, renungin. Berapa tahun Tuhan aku jadi orang Kristen? Kira-kira di dalam hidup saya ini pusatnya Yesus atau ego saya Tuhan? Itu cuma Anda yang bisa jawab. Serius. Kalau orang itu sifatnya egonya jadi pusat hidupnya, orientasinya diri sendiri. Dia nggak mau orang melukai perasaannya, dia nggak mau orang nolak idenya, dia nggak mau orang nolak pendapatnya, dia nggak mau orang menolak kehadirannya. Itu pusatnya egonya. Begitu ditolak, siapapun akan saya tobruk. Mungkin gitu saudara ya. Itu terjadi. Dan Tuhan mengajarin buat kita untuk ngerti bagaimana saya menempatkan Kristus sebagai pusat hidup saya. Logikanya gini Bapak Ibu, kalau yang berkuasa itu ego, Anda melakukan segala sesuatu, apa saja pokoknya ego saya ini harus nonjol. Kalau itu kita alihkan kepada yang baik, itu akan lebih dahsyat. Orang demi egonya bisa maki-maki orang, gitu ya. Sekarang bisa enggak Anda demi Kristus bertahta di hatimu, Anda merendahkan diri melakukan kehendak Kristus. Apapun akan kulakukan, asal Tuhan di hati saya. Itu persis kayak Mazmur 51 ayat 13. Jangan ambil rohmu yang kudus dariku Tuhan. Waktu Daud seorang raja ditegur Nabi Nathan, Bapak Ibu. Dia lepas jalur, dia lepas orientasi. Ibarat planet lepas lintasan orientasinya. Diperingatkan oleh Nabi Nathan. Dia mau balik. Dia bilang, apapun akan kulakukan. Walaupun aku seorang raja. Aku menghinakan diriku. Supaya aku berorientasi kepada Allah. Makanya Allah sangat memuliakan Daud. Nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Daud itu kedudukannya tinggi. Nomor 2 setelah Allah. Setelah Yesus di kerajaan 1000 tahun damai itu Bapak Ibu. Kenapa? Sikap hatinya. Remember this, ingat ini Bapak Ibu, Anda tidak hidup untuk masa sekarang loh. Jangan mentang-mentang kita ini, wah aku enak kok, usahaku maju, gajiku besar, aku punya ini, punya itu, punya aset segala macam. Remember, Anda tidak hidup di masa sekarang. Anda harus punya pusat Kristus dalam hidupmu. Sehingga apapun akan kulakukan, asal Tuhanku senang. Ya kayak lagu itu, semua kulakukan, asal hatimu senang. Gimana lagunya itu? Bu Pida yang tahu itu. Saya nggak tahu lagunya itu. Nanti nyanyi Bu. Apa tuh judulnya itu ya? Semua gue lakukan asal bapak gue senang gitu. Nah itu yang paling penting, ego. Lalu yang kedua, ya tadi Pak udah saya jelasin ya, itu sistem dunia. Nih, supaya Bapak Ibu memahami ya, sistem dunia ini. Nah kalau Alkitab ngomong soal dunia, itu bukan ngomong soal letak. Bukan ngomong soal tempat, bukan ngomong soal bumi yang Anda injak ini, bukan. Kalau Alkitab ngomong soal dunia, itu bicara sistem dunia ini yang bisa menghalangi saudara untuk berpusat pada Kristus atau kepada Allah. Karena ini sangat berbahaya Bapak Ibu, dan ini kita mesti waspadai, sebab kita nggak pernah mengerti bahwa ini terseret oleh sistem dunia ini. Mesti waspada, tanpa kita sadari, hampir setiap kita, bahkan mungkin pendeta sekalipun, kalau nggak waspada, bisa terseret oleh sistem dunia ini yang membawa kepada kehancuran atau kebinasaan. Nggak percaya? Saya buktikan. Coba buka 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayatnya yang ke-16. Ya, demikian bunyi firman Allah. Perhatikan ya, nih lihat nih. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, terus keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan, terus lagi, ayat ini paling ngeri. Maksudnya 17.
2, 3. Sebab dunia ini sedang lenyap, dan bahasa aslinya binasa. Ya, dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau hidup selama-lamanya, jangan berpusat pada ego yang membawa Anda terseret dalam sistem dunia ini. Sehingga Anda menjadi pribadi yang nanti akan menemui kebinasaannya. Karena kita ngikuti sistem dunia ini. Makanya tadi pagi saya bilang begini, nomor 1 dan nomor 2 ini Bapak Ibu, ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini terikat dengan mata rantai. Tuh, ya ini ada mata rantainya. Artinya apa? Tidak terpisahkan dan tidak terputuskan dua-dua ini. Orang kalau ego, pasti sistem dunianya jalan. Apa? Keangkuhan matanya. Keangkuhan mata itu bicara apa? Di mana dia melihat Tuhan itu seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Makan, minum, dan pakai. Kebutuhan akan apa? Persoalan. Kebutuhan akan apa? Mengatasi penyakit. Itu keangkuhan mata. Dan bukankah kita mengajar kepada kita begini kehendak Allah? Hei, hidupku ini bukan karena melihat. Tapi karena apa? Percaya. Percaya sama siapa? Pada Allah yang menjadi pusat kehidupan saya. Nah itu Bapak Ibu. Karena bilang Tuhan masalahku besar Tuhan. Sehingga banyak orang karena masalahnya dia jual Yesus. Itu keangkuhan, keinginan mata Bapak Ibu. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya bisa mengalahkan keperluannya dengan Tuhan. Ini yang berbahaya. Ya, lalu yang kedua keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Loh, Anda mungkin tidak mengerti bahwa keinginan daging itu bagian yang masih bercokol dalam diri anak Tuhan. Coba buka Galatia 5 ayat 19. Yuk, Galatia 5 ayat 19 multimedia. Lihat ini, keinginan daging itu apa sih? Nih lihat nih, yuk. Kita akan masuk intinya lagi. Galatia 5 ayat 19. 1, 2, 3. Yuk. Terus. Galatia 5 bukan 3 ya. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Ya, oke. Galatia 5, ayo multimedia. Ayat 19, saya bacakan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1, percabulan, yang masih suka onani, masturbasi, nonton film porno. Terus kecemaran, hawa, nafsu. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Tukanya bercekcok, tukanya berantem, sukanya ribut, tidak mau ngalah. Itu orang-orang itu Bapak Ibu. Iri hati. Wah ini nih ya. Lalu apa lagi? Amarah, ngambek, gondok, tersinggung, baperan. Itu amarah di sini. Terus apa lagi? Kepentingan diri sendiri, egois. Terus apa lagi? Percederaan, terus roh, wah ini bahaya, ini roh pemecah ini saudara ya. Di gereja lagi baik-baik, ada orang itu datang pecah gereja saudara. Karena apa? Lambenya nggak dijaga. Nah itu dia itu. Terus apa lagi? Dengki. Kok dia yang dibawa? Kok dia yang dapat itu? Kok dia? Kok saya enggak? Dengki, itu perbuatan daging. Terus lagi, kemabukan, minum cap tikus, masih kurang topi miring. Apalagi? Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, perhatikan, kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan celaka, saudara. Makanya Alkitab itu sinkron antara Yohanes dengan Paulus bilang hal yang sama. Ya, keinginan daging dan mata itu dunianya akan lenyap dengan keinginannya akan hancur. Paulus juga bilang orang-orang yang keinginan daging itu enggak akan pernah masuk kerajaan sorga. Loh, ingat hidup kita ini untuk apa? Anda hidup di dunia ini untuk apa? Untuk kaya? Loh, kaya loh enggak kita bawa mati. Untuk apa? Sukses enggak bawa mati. Punya banyak follower, oke. Follower enggak pernah mengantar Anda sampai kepada menghadap Kristus. Paling ya inilah wa inna ilaihi rajiun, paling itu aja. Turut berduka cita, paling itu aja. Follower itu. Ya, enggak akan pernah membuat Anda mengalami sesuatu manfaat di dunia lain nanti. Nah, ini dia ini ya. Itu makanya hari ini belajar untuk kita mengerti. Tuhan iya Tuhan ya. Aku ini seringkali enggak bisa berpusat pada Kristus karena aku berpusat dengan sistem dunia ini di mana di dalamnya ada keinginan daging saya yang enggak mau aku buang. Ayo Pak Bu, yuk kita gentle di hadapan Tuhan ya. Nanti malam kalau Anda pulang, baca ayat ini sekali lagi. Koreksi diri baik-baik, jadikan barometer. Aku masih ini enggak ya? Aku masih cabul enggak ya? Aku masih iri hati enggak ya? Aku masih dengki enggak ya? Aku masih suka berseteru enggak ya? Aku masih suka berselisih enggak ya? Anda centang coba satu-satu. Itu cuma Anda dengan Tuhan yang tahu loh.
Ya, mari kita lebih baik malam itu koreksi diri gitu ya Tuhan, daripada mikirin yang enggak gitu. Mari koreksi diri, iya Tuhan kalau saya masih ada ini, ampuni Tuhan, bereskan saya Tuhan, karena saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu ini lagi, ya, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Coba Bapak Ibu baca keangkuhan hidup ini. Ini menarik banget ya Bapak Ibu ya. Keangkuhan hidup. Coba Bapak Ibu baca di dalam keangkuhan hidup. Ya, bentar saya hilang ayat. Filipi 2 ayat 1. Nah, coba lihat Filipi 2 ayat 1. Ini satu keadaan di mana Tuhan ngajarin buat kita, supaya kita mencegah keinginan keangkuhan hidup ini dalam hidup ini, Bapak Ibu ya. Iya, firman Tuhan bilang begini. Atau kita ganti dulu deh, Galatia 2:19. Galatia 2:19. Ini, Galatia 2:19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku, perhatikan, telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Keangkuhan hidup itu begini Bapak Ibu. Bukan saudara menjadi orang yang berbangga dengan apa yang Anda punya. Misalnya tas branded, merek LV, lalu sepatu bermerek, lalu pakai baju yang mungkin mahal-mahal gitu ya. Bukan itu sebetulnya semata-mata wujud daripada keangkuhan hidup itu. Lalu dulu jalannya waktu masih miskin nunduk, sekarang mendongak gitu ya. Bukan cuma itu cuma dampak dari aset yang Anda punya. Tapi sebetulnya kalau secara rohani, keangkuhan hidup itu gini, satu perasaan di mana Bapak Ibu telah terbangun sebuah benteng dalam pola pikir kita, di mana kita menolak kehendak Allah, Bapak Ibu, dan lebih menuruti pengetahuan yang terbangun di dalam diri kita. Dan itu menjadi benteng dalam pola pikir kita. Itu keangkuhan hidup. Orang yang memiliki keangkuhan hidup adalah orang yang berkata, aku tidak perlu Tuhan. Karena apa? Aku bisa melakukan semuanya sendiri. Tidak pelayanan, tidak masalah. Aku bisa kok diberkati. Itu keangkuhan hidup. Kenapa? Karena dia berpikir, pekerjaan saya ini penghasilan saya. Saya hidup bukan karena Tuhan. Saya hidup bukan karena pelayanan, saya hidup karena kerja keras saya dalam pekerjaan saya ini. Itu keangkuhan hidup. Dan mindset seperti itu terbangun dalam bentuk benteng yang tidak bisa dirubah oleh firman Tuhan. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Contoh, hemat pangkal kaya. Alkitab bilang, berilah maka kepadamu akan diberi. Ada orang yang menyebar harta tapi selalu berkelimpahan. Seperti itu. Karena benteng terbangun hemat pangkal kaya, sudah terbangun di mindsetnya sejak dia kecil. Dia menjadi orang yang membangun benteng pelit di dalam pola pikirnya. Itu contoh. Waktu dia kecil diajarin sama enggak suka ngolok. Tapi menjadi pribadi yang saling menasehati. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu, saya cuma menerjemahkan saja. Ya, ini firman Tuhan. Menerjemahkan bagi saudara bagaimana hidup yang saling membangun. Kalau ada dalam sebuah komunitas, lalu orang itu nyinyir, orang itu menjadi pribadi yang, saya khawatir orang itu enggak di dalam. Artinya apa? Satu jalinan roh yang saling sehati. Dia punya penundukan diri, punya saling menghormati satu dengan yang lain. Itu bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, waktunya udah lewat nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, dan untuk sini yang kedua adalah bagaimana dia mengalami yang namanya renewing, salah ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Matius pasal yang keempat ayat 17 dan juga Roma 12 ayat ada. Contoh, diputusin terus karena selalu beda keyakinan, lebih baik aku satu keyakinan dengan dia deh. Bukan beda agama, bukan. Keyakinan tuh dia yakin dia ganteng, ceweknya enggak. Nah begitu dia bertobatlah kamu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang notabene udah ngerti firman Taurat. Tapi itu enggak mengubahkan hidup mereka Bapak Ibu. Sehingga mereka menjadi orang yang degil hatinya. Kata bertobat itu menggunakan kata metanoia. Satu kata di mana change the way of your thinking. Ubahlah pola pikir kita tuh diubah dulu.
Makanya Tuhan tuh kalau memberkati seseorang lahiriahnya, selalu diberkati, diubah dulu dari dalam. Dalamnya dulu yang diubah, baru luarnya dulu yang dibenahin Tuhan, selesai. Dalamnya dulu yang dibenahin, baru dia bereskan luarnya. Nah itu sebabnya Tuhan ngajarin buat kita, kalau Bapak Ibu dibawa masuk firman Tuhan, jangan harapkan khotbah yang nyenengin telinga doang, Anda enggak bertumbuh. Ya, makanya firman Tuhan ini bertumbuh dengan pengajaran Bapak Ibu. Saya pun kalau diundang gereja-gereja lain, saya ditegur ya, ada suara di hati saya, dia bilang, kamu kalau khotbah di gereja lain, kenapa lebih bersemangat daripada khotbah di gerejamu sendiri? Ya aku jaga perasaan jemaat Tuhan. Sikat sampaikan firman Tuhan. Anggap tuh gereja lain, kalau dalam soal khotbah ya, matamu kabur juga nggak lihat siapa yang datang kok. Ya, saya lo enggak tahu saudara itu siapa, dari sini saya enggak kelihatan Bapak Ibu, serius ya. Sampaikan aja seperti ada khotbah di gereja lain gitu ya. Penting firman Tuhan disampaikan, yang penting terima atau enggak terima itu urusan dia dengan Tuhan. Siap Tuhan, saya sampaikan. Saya khotbah di gereja lain, wah cuek aja saya. Karena saya juga menganggap begitu saudara ya. Supaya saya enggak ada yang saya tutup-tutupin. Sama kok, saya khotbah di sini sama di gereja lain sama Bapak Ibu. Supaya demi kebaikan yang sama, supaya Tuhan betul-betul memberikan kepada saudara satu bentuk pemulihan yang luar biasa terjadi. Sehingga hidup Anda diubahkan Tuhan. Ayo berubah pola pikirnya, bukan karena keadaan, bukan karena keadaan. Katanya kalau jadi orang Kristen, kalau simpen iri hati nggak diberkati Tuhan. Beda saudara, dengan dia berkata, aku anak Tuhan. Aku sudah nggak kenal dengan namanya iri hati, makanya aku ke gereja. Masa ke gereja mau perjamuan kudus, tapi masih simpen marah. Dia karena keadaan nggak simpen marah, beda dengan Tuhan aku anak Tuhan. Simpan marah tidak ada dalam hidup saya karena aku cinta Tuhan. Itu beda loh Bapak Ibu. Sekalipun sama-sama akan menghadap perjamuan kudus. Tapi konsepnya berbeda. Jadi bukan karena masa aku ikan enggak di dalam air, apa kata dunia. Enggak. Justru karena saya ikan saya harus di dalam air. Karena saya ikan gitu. Justru karena saya anak Tuhan saya enggak boleh simpan amarah. Justru karena saya anak Tuhan enggak boleh simpan kebencian. Justru karena saya anak Tuhan saya enggak boleh simpan kedegilan hati. Karena itu bagian di mana Tuhan ngajarin buat kita. Kalau masa lalu saya kelam gimana Pak? Enggak apa-apa, masa lalu kelam enggak jadi soal. Yang penting kita udah bertobat, minta ampun dan tidak melakukan lagi. Itu hidup yang diberkati Tuhan. Daripada kita merasa diri suci, merasa diri benar, merasa diri enggak berdosa. Kan repot tuh saudara. Kayak doanya orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai berdiri paling pojok. Dia gebuk-gebuk badannya, Tuhan aku orang berdosa enggak layak. Pemungut cukai berdiri tengah gereja. Ada, ya Tuhan, inilah aku yang selalu memberikan persepuluhan kepadamu. Aku berpuasa 2 kali seminggu Tuhan. Aku tidak pernah berzinah Tuhan. Paling-paling ngintip orang mandi Tuhan. Nah kita repot saudara. Ya, dosa yang tak kelihatan dan tidak diakui itu kan repot. Ya Tuhan ngajarin buat kita untuk mengerti bagaimana hati yang hancur, yang remuk itu berharga di mata Tuhan. Dan itu membuat kita hidup yang ini perubahan. Nah, yang ketiga yang terakhir. Main musik belum maju ke depan deh, ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah di mana ketika kau berorientasi membangun Yesus pusat dalam hidup kita adalah kita mengambil keputusan, dengar baik, kita mengambil keputusan. Nah, ini Bapak Ibu, ini powerful ya Bapak Ibu ya. Kita mengambil keputusan itu berdasarkan pada firman Tuhan. Bukan pada pengalaman. Nah, bukan pengalaman. Nah ini dia nih Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Apa maksudnya ayat ini Bapak Ibu? Ada banyak orang yang karena pengalaman dia merasa lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan gak berkuasa mengubah dia. Kalau orang berpusat pada Kristus, dia akan mengerti bagaimana melakukan firman Tuhan. Yuk kita lihat contohnya ayat terakhir ya. Coba buka Lukas pasal 5 Bapak Ibu. Lukas pasal 5. Kita baca ayatnya yang ke 5. Lukas 5 ayat 5. Ini orang yang berpusat pada Kristus yang membuat keputusan berdasarkan firman. Bukan karena pengalaman itu seperti ini Bapak Ibu. Lihat baik-baik. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, kata kerja keras itu kata Yunani yang dipakai adalah kata kopiau. Kopiau itu artinya dia bekerja sampai capek. Itu Bapak Ibu, sehingga dia berpengalaman. Ya, itu kopiau. Bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Singkat cerita, Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan karena dia ikutin firman Tuhan. Einstein bilang begini, kalau ada orang yang melakukan pekerjaan berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang lebih besar, itu kebodohan. Tapi Yesus, firman Tuhan bilang enggak. Sekalipun Petrus ini berpengalaman, dia tahu kapan ada ikan. Dia tahu tempat mana ada ikan karena dia lahir di Kapernaum. Dia tahu seluk-beluk Danau Galilea, dia tahu. Dia telah bekerja keras dengan pengalamannya. Dapat disuruh ulangin lagi sama Tuhan Yesus. Tebarkan jalan. Aku ini telah kopiau Tuhan. Udah kerja sampai capek, sampai aku jadi orang yang berpengalaman. Secara ilmu nelayanku udah tidak dapat ikan di Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya dan mengerjakannya. Dan lihat, ketika dia lakukan itu, maka dapatlah ikan yang begitu besar. Karena the power of the word, kuasa daripada firman Tuhan itu. Bapak Ibu, ada banyak hal yang menurut kita melakukan firman Tuhan sebuah kebodohan. Tapi you don't ever know, kau gak akan pernah mengerti. Di balik itu, Tuhan sediakan berkat yang besar. Karena bukan soal berkatnya, dia melihat Anda berpusat kepada Kristus yang membawa keajaiban. Amin saudara. Mungkin hari ini kau udah lelah berdoa. Tuhan kok gak tolong saya sih Tuhan. Tuhan kok ada duri dalam daging saya sih Tuhan. Tuhan kok doaku gak kau jawab-jawab sih Tuhan. Satu kali, ya usaha dong, udah. Dan bilang usaha lagi, udah. Berdoa, udah. Ayo berdoa lagi. Aku udah berkali-kali berdoa. Udah berkali-kali usaha. Tapi kali ini Tuhan firman-Mu menyuruh saya melakukannya. Akan saya lakukan. Dan kau gak akan pernah tahu apa yang terjadi untuk mengerjakannya. Dulu waktu ngurus izin gereja ini juga gitu. Sulit Bapak Ibu. 3 kali Pak Frank minta tanda tangan sama warga. Untuk verifikasi anggota warga yang setuju gereja ini. 3 kali dibuat. 3 kali itu juga mereka kasih. Tuhan buat, lakukan kerja. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Asal kita belajar taat. Secara manusia gak mungkin di situ. Gereja Katolik udah bisa. Di sana dibangun. Kenapa gak bisa dibangun? Lakukan, taat, kerjakan. Saya kasih instruksi Pak Frem, yuk kita bikin Pak. Kita bikin nanti kita bangun Pak. Puji Tuhan, Tuhan mengerjakannya dengan ajaib. Ada banyak kita yang gak bisa melakukan. Pak, saya diutus ke Bontang Pak. Gereja ini tutup Pak. Saya sebut satu sinode dulu. Ini loh tutup Pak. Kok saya ke sana Pak? Cuma 13 orang. Berangkat. Saya siap Tuhan, saya berangkat. Dengan surat tugas. Dan juga sebuah tas berisi baju. Saya merintis tahun 2004. Melayani di sini. Dan saya nggak pernah bisa menyangka. Ketika saya mendapatkan sejumlah besar ikan di dalam jala saya. Yang hari ini ada bersama-sama dengan saya. Haleluya. Karena kita belajar untuk mengambil keputusan. Bukan karena dari pengalaman. Tapi karena firman Tuhan yang mengajar kita. Amin. Hari ini lihat berapa lama engkau ikut Tuhan. Berkali-kali Tuhan sudah menolong saudara. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia memberikan Anda kekuatan dan jalan baru. Mengalami terobosan yang ajaib. Amin. Ayo kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Hendak kunci say, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa
selamatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari hari ini Bapak Ibu, Tuhan mungkin memberikan Anda kesempatan untuk percaya kepadanya.